yang request buat aku cerita tentang hantu Jepang. Di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang hantu Hikiko. Kisah hantu Hikiko ini memang gak terlalu terkenal, tapi di Jepang sendiri hantu anak-anak ini cukup terkenal dan sudah dibuatkan beberapa film. Salah satunya Shin Hikiko-san. Hikiko bercerita tentang hantu gadis kecil yang semasa hidupnya kerap dibully. Setelah meninggal, dia kembali sebagai hantu yang kerap memburu murid-murid sekolah. Jika dilihat dari kejauhan, Hikiko tampak seperti sedang menyeret boneka. Namun, kalau didekati, ternyata bukanlah boneka, tetapi mayat manusia yang diseretnya. Menurut legenda, Hikiko selalu menjadi korban penindasan teman-teman di sekolahnya. Karena penyiksaan yang sering dialami, tubuh Hikiko itu memiliki banyak cacat. Nah, sekarang kita mulai tentang asal-usul hantu penyeret Hikiko-san. Oke, langsung aku bacain asal-usul dari hantu Hikiko-san. Di suatu waktu hiduplah seorang anak SD, sebut aja si Ani. Ketika pulang sekolah, si Ani ini selalu pulang bersama teman-temannya, sebut aja si Bini, Cini, dan si Dini. Tapi, di hari itu, karena hujan terus-menerus dari siang hari, si Ani memutuskan untuk pulang lebih awal karena dia rumahnya paling jauh di antara teman-temannya. Di sepanjang perjalanan pulang, hujan rintik-rintik mengiringi langkah si Ani. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah jembatan yang besar, yang memang sehari-hari dia lewati untuk berangkat dan pulang sekolah. Di jembatan itu, si Ani berjalan pelan seperti biasanya. Tepat ketika sampai di tengah-tengah jembatan itu, samar-samar ia melihat sesosok manusia yang berjalan dengan cepat di pinggir sungai, tepat di bawah jembatan yang ia lewati. Terus karena di sekitar si Ani suasananya itu agak gelap, ia tuh berusaha menyipitkan matanya untuk bisa melihat dengan jelas sosok yang ia lihat secara samar-samar itu. Ternyata sesosok itu adalah seorang wanita. Wanita itu berjalan sambil menyeret boneka yang ukurannya sebesar badan si Ani. Wanita itu memakai baju putih lusuh, dan wanita itu juga rambutnya panjangnya sampai menutupi wajahnya juga. Perawakannya tinggi langsing, serta mata dan mulutnya sobek sampai pinggir. Ketika si Ani berusaha melihat lebih jelas, ternyata boneka yang diseret cepat oleh wanita itu bukan boneka, tapi melainkan tubuh seorang anak SD yang seumuran sama si Ani. Si Ani ketakutan. Ia tuh bermaksud untuk lari dari tempat itu, tapi ternyata si wanita itu sadar kalau si Ani itu melihat dia. Terus si Ani berlari kencang karena si wanita itu juga mengejar si Ani sambil berteriak gitu, sambil teriak-teriak gitu. Nah, karena si Ani larinya kencang banget, akhirnya dia sampai deh di rumah. Nah, nyampe di rumah, pas si Ani mau tidur, dia tuh nggak bisa tidur sampai pagi. Nah, ternyata cuaca di pagi hari itu sangat cerah. Nah, si Ani tuh lupa kejadian kemarin. Di hari itu seperti biasa, setelah jam sekolah selesai, si Ani selalu bersama teman-temannya, si Bini, si Cini, dan si Dini. Tak terasa waktu sudah melewati jam 6 sore. Ketika si Ani melihat ke arah jendela, ternyata di luar sedang hujan. Kemudian si Ani keinget tuh kejadian kemarin sore. Lalu si Ani menceritakan semua kejadian kemarin kepada teman-temannya. Semua teman-temannya tuh antara percaya apa nggak percaya gitu sama ceritanya si Ani. Nah,
Si Bini merasa kasihan melihat si Ani yang ketakutan menceritakan hal tersebut. Ketika si Bini akan mengucapkan sesuatu ke si Ani malah melihat ke arah luar jendela dan berkata, "Itu dia! Ada di gerbang sekolah," kata si Ani sambil teriak. Bikin kaget kan teman-temannya, semua kaget. Terus semua teman-temannya tuh melihat ke arah gerbang itu. Ternyata ketika semua teman si Ani melihat ke arah gerbang, mereka semua melihat seorang wanita seram yang berdiri dengan gemetar di antara derayan hujan rintik-rintik. Wanita itu kemudian menyadari beberapa anak-anak itu. Wanita itu kemudian menyadari beberapa anak-anak itu. Kemudian ia bergerak cepat dengan posisi menyamping seperti kepiting ke arah sekolah. Ternyata apa yang dikatakan oleh si Ani itu benar. "Ayo kita lari," kata si Cini sambil berteriak. Semua anak itu kemudian berlari ke arah tangga untuk turun. Tetapi ketika mereka hendak turun, ternyata di tangga itu sudah ada si wanita itu. Tanpa sadar mereka saling menatap. Perawakan si wanita ini sangat tinggi. Bahkan kepalanya sampai menyentuh langit-langit sekolah. Kemudian keempat anak itu bersembunyi di tempat yang berbeda-beda supaya nggak tertangkap. Si Ani bersembunyi di ruangan guru. Si Bini bersembunyi di lemari. Si Bini itu bersembunyi di lemari tempat penyimpanan alat kebersihan. Si Cini bersembunyi di kelas masak, dan si Dini entah bagaimana cara ia berhasil melarikan diri. Ketiga anak yang tersisa itu terus diam dan bersembunyi, masing-masing menunggu kepergian wanita seram itu. Di luar terdengar suara orang kesakitan dan suara langkah kaki yang sangat cepat. Ketika sudah menjelang pagi, si Cini keluar dari tempat persembunyiannya menuju kelas di mana si Bini bersembunyi. "Kamu baik-baik aja?" kata si Cini sambil membuka lemari tempat penyimpanan alat kebersihan. Si Cini lega melihat keberadaan si Bini yang masih baik-baik aja. Si Cini yang udah merasa lega kemudian bertanya tentang keberadaan si Bini. Si Bini kemudian menjawab kalau si Bini bisa melarikan diri dari sekolah, pastinya dia udah nyampe rumah. Tapi ketika si Cini menanyakan keberadaan si Ani, si Bini ngejawabnya sambil gemeteran. "Aku melihat Ani ketika menjelang malam untuk memastikan keadaan sekitar. Aku mencoba keluar dari lemari. Ketika aku keluar dari lemari, aku melihat arah jendela kelas. Dia melihat wanita yang seram itu sedang berlari menyeret tubuh si Ani dengan sangat cepat." Nah, itu segitu aja ceritanya. Dan ternyata itu adalah hantu Mori Hikiko. Dia adalah seorang gadis yang perawakannya sangat tinggi dan aktif dan cantik. Dia telah dibully sejak lama karena guru kelasnya sangat menyayanginya. Ditambah lagi namanya yang terdengar sangat mencolok. Bulian yang diterima seperti di dalam tasnya tuh ditaruh mayat kucing, terus bekal makan siangnya dikasih bangkai serangga, sepatunya disobek-sobek dengan cutter, buku pelajarannya dibuang ke tong sampah, dan dia juga pernah dikunci dalam lemari tempat alat kebersihan. Dia menerima banyak bulian yang tidak berkeprimanusiaan. Di suatu hari, grup yang sering membuli Hikiko ini mengikat tangan Hikiko dengan tali dan menarik sebelah kakinya, kemudian menyeret Hikiko sambil mengelilingi sekolah. "Kami akan memarahi Hikiko nih," kata grup pembuli Hikiko berteriak dengan kencang. Hikiko berteriak minta tolong kepada teman-teman yang lain, tapi teman-teman yang lainnya nggak ada yang mau nolongin dia, malah ngetawain.
Setelah Hikiko diseret keliling sekolah, terus dia diseret lagi ke arah kelas. Dan ketika melewati sebuah tikungan di lorong, mulutnya itu kebentok sama tembok. Jadinya ada luka di mulutnya sama di daerah matanya. Lalu semenjak kejadian itu, ia tidak pernah terlihat lagi di sekolah. Setiap hari ia terus mengurung diri di kamar sambil menangis di atas kasur. Di rumah, ia sering dipukuli oleh ayahnya yang suka mabuk. Dan juga bersama dengan ibunya, ia juga sering diseret. Waduh, di rumah juga sering diseret ternyata. Walaupun ia disiksa terus, ia tetap saja tidak berangkat ke sekolah dan tetap tinggal di rumah. Kemudian, karena ia takut tak pernah keluar, karena ia takut dan tak pernah keluar kamar lagi, ayah dan ibunya kemudian memutuskan untuk tidak memberi Hikiko makan. Nah, suatu ketika, orang tua Hikiko mengintip ke kamar Hikiko. Ternyata dia melihat Hikiko memakan serangga karena saking laparnya. Orang tua Hikiko yang merasa jijik memutuskan untuk mengurung Hikiko di kamar itu. Namun sesekali dalam satu hari, orang tua Hikiko memberikan Hikiko nasi kepal. Hikiko melewati tahun demi tahun tanpa keluar dari kamarnya. Hikiko sangat menyukai hujan, karena hujan bisa membuat Hikiko melupakan luka yang menyayat wajahnya hingga menjadi buruk. Kemudian setelah beberapa saat berlalu, Hikiko mulai menyerang anak sekolah dasar ketika hujan mulai turun. Ia sering keluar lewat jendela kamarnya, dan dengan tinggi badan yang tidak normal, ia mulai membalas dendam kepada teman-temannya yang pernah menindas dia waktu dulu. Hikiko sangat membenci jika ada orang yang melihat wajahnya, dan dia akan tetap di kamarnya kecuali cuaca sedang hujan. Jadi kalau hujan aja dia keluar nih guys, yaitu hujan rintik-rintik yang menyebabkan penglihatan orang-orang pada kabur. Jadi dia keluar di pas hujan rintik-rintik, karena saat hujan rintik-rintik itu penglihatan orang tuh rada kabur gitu kan. Akan tetapi jika hujan turun, ia akan berkeliaran di sekitar sekolah dasar dan mulai menyerang anak-anak sekolah. Hikiko tuh menjadi gila, dan ia sering mengiris bagian luka yang hampir sembuh dari bagian tubuhnya. Dan dia juga mengiris mata dan mulutnya. Anehnya, meskipun wujudnya sangat mengerikan, biasanya yang bisa melihat dia hanyalah anak sekolah dasar aja. Hikiko juga tidak akan melepas anak sekolah dasar yang sudah melihat wajahnya. Hikiko-san jika Hikiko melihat anak SD, ia akan mengejar sambil berteriak, "Mengapa engkau lari? Apakah wajahmu jelek? Jahat sekali." Itu dia ngomong kayak gitu sambil lari. Ketika ia mengejar anak kecil, padahal ia berlari dengan menyamping, seperti halnya kepiting. Entah mengapa, nggak tahu kenapa kecepatan larinya sangat luar biasa ya. Dan ketika kaki mangsanya sudah ia genggam, ia akan menarik dan menyeretnya dengan kecepatan seperti hewan buas. Walaupun Hikiko melewati tangga, ia tidak akan mengendurkan kecepatannya, sehingga anak kecil yang ia seret akan berubah menjadi sepotong daging yang tercabik-cabik. Parahnya lagi, sebelum ia menemukan anak kecil yang baru, ia tidak akan melepaskan kaki manusia yang ia seret sebelumnya. Hikiko menyimpan tubuh para korbannya di rumahnya. Ia mengoleksinya bersama dengan 2 orang tua yang telah ia seret juga. Kemudian ketika hujan turun, ia menyeret salah satu tubuh anak yang paling ia sukai. Namun, karena Hikiko adalah anak yang tertindas, oleh karena itu ia tidak akan menyerang anak yang tertindas. Di samping itu, jika ada anak yang memiliki tag nama yang sama dengan
nama anak yang pernah menindas dirinya sendiri, ia tanpa takut dan tidak akan mendekatinya. Ada beberapa cara menyelamatkan diri ketika bertemu dengan Hikiko-san. Yang pertama, seperti yang udah disebutkan di atas, anak yang tertindas dan anak yang namanya sama dengan yang menindas Hikiko dulu, dia nggak akan menyerang orang itu. Nah, yang kedua, ketika ditanya apa wajahku jelek, maka jawabnya sambil berteriak, aku seret kau gitu. Terus nanti dia bakal kabur. Terus alasan ia menyeret anak-anak kecil adalah untuk membalas dendam, akan tetapi dirinya sendiri jadi trauma karena diseret-seret dulunya kan. Satu lagi, cara untuk menyelamatkan diri dari Hikiko-san adalah karena Hikiko-san itu sangat benci melihat wajahnya sendiri, dia benci melihat wajahnya sendiri. Jadi kalau ada orang yang menyodorkan cermin kepada dia tuh bakal melarikan diri. Udah, ceritanya cuma sampai situ aja. Kalau menurut penulisnya di sini, cerita Hikiko-san ini merupakan legenda perkotaan di Jepang atau legenda yang berhembus di sebuah kota hantu Hikiko. Dia juga kadang dia juga muncul di sebuah anime di beberapa episode. Nah, gimana guys, hantu Hikiko menurut kalian? Jadi menurut kalian tuh serem aja apa biasa aja, apa ya biasa-biasa aja?